adik-adik, Sunday School Gerbang Pujian. Apa kabar? Kakak yakin semua dalam keadaan baik-baik saja. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Yang siap, katakan amin. Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran. Apabila ada mami papi, yuk ajak bersama-sama menari dan memuji Tuhan. Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, serta ikuti gerakan-gerakan dari kakak-kakak sekolah minggu. Yang ketiga, papi mami dapat mendampingi dan menuntun anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Little Warrior. Apa kabar adik semua? Kakak harap kalian dalam kondisi yang sehat juga dan juga bahagia selalu. Kembali lagi bersama Kak Irin, Kak Mirabel, dan Kak Angel. Oke, hari ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita menyiapkan diri kita, kabar dan kita sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai puji-pujian kami. Kiranya pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita akan menyanyikan lagu Joy in My Heart. Pasti adik-adik kondisinya lagi sukacita selalu, bukan? Betul nggak? Betul. Nah, yuk kita akan nyanyikan lagu The Joy Down in My Heart. Adik-adik semua, kita akan nyanyikan lagu yang bertemakan Cinta yang Tuhan Yesus yang tidak terbatas untuk kita semua. Lagu ini berjudul L-O-V-E, Love. Kita menyanyikan sebuah lagu pujian yaitu 9 buah roh yang harus kita miliki setiap hari. Yuk kita nyanyikan. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tuhan, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman, Kau yang memberkati, Kakak yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Little Warrior. Kita kembali lagi bertemu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, kakak mau tanya, gimana kabarnya seminggu ini? Nah, teman-teman, kakak percaya walaupun kita mungkin lagi pilek, mungkin kita diizinkan Tuhan batuk, ya, kita tetap harus memuji dan menyembah Tuhan. Terus tetap berkata Tuhan Yesus baik. Nah, kalau teman-teman juga dengar di sekolah ada yang teman sekolah ada yang sakit atau tetangga ada yang lagi sakit, teman-teman jangan takut. Kita berdoa sama Tuhan Yesus, tolong saudara-saudara dan teman-teman kita. Setuju ya teman-teman? Nah, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kakak membawakan temanya adalah menjaga kemurnian hati kita. Nah, untuk perumpamaannya kakak udah siapin satu benda kecil. Nah, teman-teman, ini kita ibaratkan sebagai akuarium. Nah, teman-teman tahu kan akuarium apa? Akuarium adalah tempat untuk memelihara ikan. Nah, sekarang kakak mau tanya, teman-teman, kalian lebih suka akuarium airnya bersih atau kotor? Benar sekali, pasti mau yang bening, yang bersih. Nah, sekarang kakak mau tanya, kira-kira gimana caranya supaya air di akuarium itu tetap bersih sih teman-teman? Nah, caranya ada macam-macam. Pertama, kita bisa mengisi dengan air yang bersih. Kedua, kita sering mengganti dengan air, ya. Jadi berapa lama sekali kita buang setengah airnya, kita alirkan yang baru yang bersih. Yang ketiga, jangan kita masukkan hal-hal yang bikin kotor. Setuju ya teman-teman? Nah, sama dengan hati kita teman-teman. Hati kita itu murni. Ketika teman-teman dengar firman Tuhan, teman-teman memuji menyembah Tuhan hari Minggu, dan teman-teman baca firman, hati kita dimurnikan sama Tuhan, menjadi bening seperti ini. Nah, tapi kadang-kadang bisa kotor gak sih kak? Bisa. Kenapa bisa? Kadang-kadang kita mendengar hal yang negatif, ada orang berkata kotor, kemudian kita tidak mengampuni. Nah, itu masuk dalam hati kita dan menjadi kotor. Nah, bagaimana menjaganya tetap murni lagi? Seperti yang tadi kakak katakan. Pertama, kita harus sering memuji menyembah Tuhan agar seperti air diganti yang baru. Nah, kemudian kita harus sering membersihkan dengan membaca firman Tuhan juga. Yang ketiga, kita jangan memasukkan hal yang kotor. Apa sih kak maksudnya? Aku nggak ngerti tuh memasukkan hal yang kotor dalam hati seperti apa. Kakak sudah siapkan firman Tuhannya. Kita buka ya, kita ambil Alkitab kita. Nah, kita buka ayatnya dari Mazmur 24, ayatnya yang ke-4 dan ke-5. Oke? Dicari dulu ya teman-teman. Mazmur 24, ayat yang ke-4 dan ke-5. Kita baca bergantian ya. Kalau teman-teman sudah dapat, katakan haleluya. Oke, mari kita baca sama-sama. Kakak duluan. Setelah itu ayat 4-nya kakak, ayat 5-nya teman-teman. Ya? Kakak bacakan. Mazmur 24 ayat yang ke-4 dan ke-5. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Teman-teman yang baca? Betul. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi gini teman-teman, kalau nih ada teman kamu misalnya ngajakin, yuk kita mencuri permen. Nah, kira-kira teman-teman melakukan apa jangan? Kalau teman-teman lakuin, itu artinya teman-teman sedang memasukkan hal yang kotor ke dalam hati. Akhirnya
seperti akuarium tadi airnya kotor. Nah, kakak kasih tahu teman-teman, seperti ayatnya tadi katakan, kita harus jaga kemurnian hati kita supaya Tuhan selalu menolong hidup kita. Kalau ada orang yang mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang tidak benar, teman-teman jangan terima. Tapi teman-teman jangan lupa, teman-teman harus ceritakan kepada mama papa. Mah, kemarin temen aku ajakin aku untuk mencontek, tapi aku tidak mau. Nah ya, jadi teman-teman harus cerita. Gunanya apa? Nanti papa mama atau papi mami kalian pasti bisa mengajak teman-teman untuk mendoakan, ya. Terus kita bisa memberitahu teman kita juga untuk yuk kita belajar sama-sama. Pokoknya ketika ada orang yang mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang teman-teman tahu itu nggak benar, nggak baik, teman-teman nggak boleh langsung marah, tapi teman-teman menolak dengan baik, tapi teman-teman mendoakan, ya. Jadi itu salah satu cara untuk kita menjaga kemurnian hati kita. Ketika ada teman-teman yang mengajak hal-hal yang tidak baik, kita jangan lupa katakan, enggak, aku nggak ikutan, aku minta maaf. Nah, kadang-kadang nih teman-teman, ketika kalian bilang kalian nggak ikutan, wah, mungkin teman-teman kalian marah, kesal, kalian gak diajak main. Tapi nggak apa-apa, kembali yang tadi kakak katakan, jangan lupa kalian cerita sama papi mami, ya. Karena ketika kalian cerita sama papi mami kalian akan memberitahu kalian hal yang baik. Boleh juga kalau teman-teman boleh menceritakan kepada teacher, guru, ya. Misalnya ibu guru, aku tadi diajakin main bolanya di tempat yang tidak boleh. Nah, kamu bisa bilang sama ibu guru, aku harus ngomongnya gimana ya, aku udah tolak, tapi nanti teman-teman marah. Nah, ketika teman-teman bertanya seperti itu, nanti ibu guru, Tuhan akan menyentuh hati ibu guru sehingga bisa berbicara sama teman-teman kamu, sehingga teman-teman kamu jadi mengerti. Jadi, bagaimana kita menjaga kemurnian hati kita? Jangan izinkan hal yang buruk itu kita lakukan. Ketika kita lakukan, artinya kita sedang mengotori tangkinya kita sendiri. Nanti bersihnya lebih repot, kotor. Bener ya teman-teman ya? Nah, sekarang kita tutup dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa Yesus Roh Kudus, terima kasih. Hari ini aku mendengar firman-Mu tentang menjaga kemurnian hatiku. Tuhan Yesus, Ibu Roh Kudus, tolong aku untuk bisa selalu menjaga hatiku. Aku tidak mampu Tuhan, tapi Tuhan mampukan. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Sampai berjumpa lagi pada kebenaran firman selanjutnya minggu depan. Shalom. Shalom adik-adik, minggu ini kreativitasnya untuk kelas kecil adalah ini. Nah, kreativitasnya nanti kalian akan mencoret apa yang harus kita hindari dari hati kita nih. Oke. Nah, untuk kelas besar nanti kalian akan potong, lalu habis potong ini hatinya kalian kayak nanti buatin jadi kayak kantong kecil, kalian taruhkan tulisan-tulisan ini, tapi masukinnya tulisan-tulisan yang hanya boleh dimasukkan ke dalam hati kalian. Ini contohnya, nanti kalian lem, kalian potong ini, lalu nanti dilemin ujung-ujungnya saja agar nanti menghasilkan kayak kantong seperti ini. Nah, nanti ditaruhin yang hanya boleh dimasukin di hati kamu, contohnya kayak lemah lembut dan sukacita. Nanti kalau selesai, tolong minta mami papi kalian untuk kirimin ke grup parents sekolah Sunday School Gerbang Pujian Ministry. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.